Ya, kami ini belakangan ini mendengar Pak Presiden makin gencar mempromosikan keberhasilan-keberhasilan. Maka tetapi di lapangan yang kami lihat, yang kami amati tidak seperti itu. Kita bahkan sekarang sepeda kita impor, sepeda roda 2, sepeda roda 3. Sepeda itu pabrik dia di Jawa Timur, itu orang-orang dari Kanada, apa mereknya itu? Nah, itu pesannya dari pabrik di Polygon itu memproduksi 11 merek dunia. Yang di Jawa Timur. Di Sidoarjo itu. Itu yang dia produksi 11 merek dunia. Jadi dia bukan hanya untuk membuat untuk mereknya sendiri. Tapi 11 merek dunia itu dibikinnya di sini. Ngapain kita impor gitu Nah, kan? itu dia. Orang kita ekspor. Itu dia. Ini sebenarnya meningkatkan iklim investasi atau cuma bagi-bagi cuan. Ini gue kayak lurah mau ngawinin ya? Nggak apa ya? Oh udah, oncan. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Presiden, mohon maaf. Ya, kami ini belakangan ini mendengar Pak Presiden makin gencar mempromosikan keberhasilan-keberhasilan. Tapi saya sebut dulu nih, Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Lupa saya Pak Presiden. Karena terpengaruh oleh ucapan-ucapan Bapak bahwa kita mengalami banyak kemajuan di sini, di sana, dan segala macam. Kita akan segera menjadi negara yang maju dan segala macam. Maka tetapi di lapangan yang kami lihat, yang kami amati tidak seperti itu. Kita bahkan sekarang, mungkin Pak Presiden sudah tahu, impor nampan saja kita impor, sepeda kita impor, sepeda roda 2, sepeda roda 3. Lu kan yang ahli sepeda, benar nggak Ji? Ya. Ini pemain ini Ji. Pemain sepeda. Pemain sepeda. Itu yang gue pengen. Akhirnya kita ini sering banget itu ya mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah karena jangankan di mata ekonom yang ahli, di mata kita aja yang gini banget sih gitu loh ya. Iya. Apalagi lu pemain sepeda, paham betul urusan sepeda. Tapi mungkin sepeda itu cuma satu. Sepeda itu cuma ada. Jadi gini. Jadi beberapa hari yang lalu Erlangga itu Menko Ekonomi ya. Erlangga Hartarto mengumumkan dua hal. Satu, deregulasi impor. Lalu yang kedua, dia mengumumkan pembentukan Satgas. Gue nggak ngerti kenapa pemerintah ini sering banget bikin satgas. Demen Ji. Ada 3 satgas kalau nggak salah yang dibikin baru. Karena kalau satgas itu kan sudah dapat honor staf biasa, gaji, jabatan biasa. Nah, kalau masuk satgas tambah lagi. Dapat honor. Ini ada satgas. Itu model efisiensi. Jadi ada kepres tentang Satgas Perlindungan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Hubungan Indonesia AS. Satu, ada lagi Satgas Perluasan Kesempatan Kerja. 2. Terus, 2. Untuk percepatan, ini tujuan deregulasi itu untuk mempercepat kemudahan perizinan berusaha dan meningkatkan iklim investasi. Nah, itu yang kita bingung. Ini sebenarnya meningkatkan iklim investasi atau cuma bagi-bagi cuan. Untuk pertama ini, deregulasi untuk 10 komoditi. 1, kehutanan. Yep. Tapi kehutanan ini bukan satu barang, banyak barang. Berbagai jenis produk kayu. Ini gue sebutin dulu 8 kali ya. Pertama tentang kehutanan. Lalu kedua tadi impor nampan tadi itu. Iya, nampan. Seolah-olah kita nampan aja nggak bisa bikin. Begitu mau Indonesia emas, nampan aja impor. Mungkin nampan emas ya. Nampan emas Ji. Dan itu satu item sendiri. Food tray dengan 2 kode HS. Sepatu. Ada 6. Cibaduyut lewat lah udah. Sepeda roda 2 dan sepeda roda 3. Roda 3 ini karena sepeda anak-anak. Ya kan? Terus bahan kimia, oke lah kita nggak ngerti bahan kimia ya. Bahan bakar, kita juga nggak ngerti bahan bakar. Sakarin, selamat, preparat, bahan baku plastik. Bahan baku plastik kan pabriknya gede di sono itu. Di mana? Di Cilegon. Bukan hanya itu, sepeda
itu pabrik dia di Jawa Timur, itu orang-orang dari Kanada, apa mereknya itu? Polygon. Nah, itu pesannya dari pabrik di... Polygon itu memproduksi, jadi Ya, lu cerita, biar Pak Presiden paham. Memproduksi 11 merek dunia. Yang di Jawa Timur. Di Sidoarjo itu. Itu yang dia produksi 11 merek dunia. Jadi dia bukan hanya untuk membuat untuk mereknya sendiri. Tapi 11 merek dunia itu dibikinnya di sini. Ngapain kita impor gitu Nah, kan? itu dia. Orang kita ekspor. Itu dia. Terus pupuk. Yang diimpor itu pupuk bersubsidi. Saya nggak tahu. Oh, impor itu kan maksudnya jenis pupuknya ya. Artinya ini jenis pupuk-pupuk yang menjadi subsidi ya, ZAL apa gitu, memang banyak akhirnya. Iya. Banyak gitu. Jadi ya cuman nggak tahu gitu. Kita kan punya pabrik pupuk toh. Besar. Iya. Cuman emang pupuk kita memang kurang. Cuman kalau Tapi pupuk kan kurangnya bersubsidi- bukan pupuk, Iya, Bukan kurangnya pupuk, bahan bakunya. untuk pupuk. Gitu loh. Iya, itu. Apalagi, Ji? Yang ini yang ngeri itu kehutanan. Kehutanan itu ada banyak banget itemnya. Padahal Indonesia itu eksportir terbesar kedua di dunia untuk kayu. Ekspor kayu kita itu pertama ke Jepang. Jadi, Ya. pertama ke Cina. Ya. Pertama ke Cina, nomor 2 ke Jepang. Ya. Kalau ke Jepang itu produk-produk kayu lapis. Ya. Lalu yang ketiga ke Amerika, Eropa itu produk kayu jadi sama Yeah. kayu lapis. Kalau yang ke Cina itu kayu lok. Jadi kita tuh ekspor ke Cina itu besar sekali. Sekarang kita membuka impor kayu lok. Ya. Cakep banget Jangan-jangan itu. barangnya muter gini aja. Itu dia. Kita nomor 2, nomor 1 Cina. Di dunia ini Iya. nomor 1 Cina, nomor 2 ini. Jadi yang terjadi selama ini adalah kita impor kayu lok ke Cina. Sama Cina diproduksi jadi Ekspor kayu lo ke Jadi Cina. barang-barang. Jadi barang. dari barang sama Cina ekspor. Kirim. Jadi Cina menjadi eksportir terbesar itu karena ekspor kita. Betul. Sekarang Nah, sekarang kita impor kayu lok juga. Kayu lok. kayu lok juga. Buat apa? kita Bahan impor baku kan kayu itu? lok? Bahan baku. Ya kalau Katanya untuk bahan baku industri. Padahal kayu lok kita itu, gue sebenarnya sangat menyayangkan kenapa produk terbesar kita tuh yang diekspor kayu lok. Ya. Kenapa bukan bahan? Jadi. Kenapa bukan produk jadi? ya. Karena Cina besar di situ. Itu persoalan kita dari dulu dan lo tidak bisa berharap bahwa siapa Menteri Kehutanan? Raja Juli. Nggak bisa berharap. Ya, lu. dia raja masa ngurusin. Ya. Dia orang pintar Jadi akhirnya tapi gua dalam soal ini gue rasa bukan urusan. Jadi nggak salah lah kalau gue curiga ini buka impor ini adalah untuk bagi-bagi cuan di Nggak rekan apa-apa. sendiri. Lu salah juga nggak apa-apa. Iya. Nggak ada masalah iya. Ji. Nggak ada masalah Ji. Ya kan Tapi memang itu nggak gimana ya, itu secara logika sederhana pun itu sudah keliru. Ya ekspor lok ini tadi kan. Dan itu dari dulu Singapura, kita tentang ya kan? pada dasarnya. Ya. Singapura. Kemudian di Singapura diubah, dikasih merek Cina, diimpor ke kita. Paling gitu Ci ya kejadian. Ke Cina Ji, bukan ke Singapura. Dari sini ke Cina. Lah, iya, ya makanya. Sama Cina diolah, nanti kita impor lagi. Diolah, ini nggak diolah. Ini enggak kan kita impor lok toh. Lok yang diimpor, jadi lok yang dikirim. Sampai ke Cina. Nggak, Oh, iya, Singapura iya. dikasih Iya. merek baru apa diketok-ketok itu terus iya. diwarnai Balik lagi. Ya itu karena itu bercermin pada kejadian-kejadian di waktu yang lalu kan, minyak segala macam Iya. kan begitu tuh. Ya kan? Iya, sama dengan kayak beras yang kemarin kita bawain kan. Iya. Kita beras cadangan banyak, kita impor juga. Jadi kali ini diregulasi impor itu kayaknya yang dapat banyak PSI ya, kehutanan ya. Ya saya bisa pahami karena kan selama ini belum dapat banyak gitu kan. Oh, Tiba partai ini partai. Jadi Raja Juli cari uang untuk PSI gitulah Ya kasarnya. itu saja gitu. Kan nggak habis kalau dimakan sendiri. Akhirnya kan. nggak ada. Susah banget menjelaskan, susah banget lo berargumentasi bahwa ini untuk meningkatkan apa tadi percepatan industri kita. Emang kalau ada nampan banyak, terus kenapa? MBG kan? Ya itu disebutnya. Untuk MBG. Untuk NBG, cuman kan Emang kita lihat tuh di sekolah-sekolah baginya nasi bungkus Ji, nasi bungkus nggak
nggak pakai baki. Mereka bilang untuk Oke lah, kalau untuk MBG. mau pakai nampan. Kalau pakai nampan untuk makan siang gratis itu kan sebetulnya plastik. Kurang apa pabrik plastik kita gitu? Pabrik pembentuk furniture plastik yang kayak gitu kan kurang apa? Katakanlah gini. Ya, serahkan Mas Pion aja selesai itu. Kasarannya gitu lah ya, karena Mas Pion produknya banyak gitu. Kita Bukan kirim bermaksud promosi Mas. nggak apa-apa, nanti kita kirim biar dia bayar. Sepeda roda 3, sepeda anak-anak dengan impor sepeda roda 3 kita menggerakkan apa? Supaya anak-anak banyak di jalan, anak kecil banyak di jalan roda 3. Apa? Nggak ngerti gua. Pak Presiden orang Jakarta, Ji. Lewat aja pasar rumput, Ji. Lewat pasar rumput itu nggak habis-habis, itu produk dalam negeri. Jadi kalau Sepeda roda 3. dulu gembar-gembornya, ya maaf kata Pak Presiden, program makan siang gratis itu nilainya sekian, nanti akan dikelola UMKM, nanti akan tumbuh itu bisnis-bisnis baru di lokal, bla 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 macam-macam lah, pokoknya kira-kira ini akan menggerakkan ekonomi lah. Lihat nampan saja impor itu, artinya kan ini memang sudah sejak awal ketika proyek ini dijalankan sudah ada pihak yang memang sudah pesen. Jago Ji. Kalau gitu jago Ji. Jago. Gue juga geli. Ini pejabat yang memasukkan itu nggak sama sekali nggak melakukan, nggak ngakal-ngakalin. Apa kayak perabotan rumah tangga gitu ya? Iya. Jadi kita nggak tahu kan? Iya. Nampan, lu jelas nampan. Kita mau ngimpor nampan perlu diregulasi. Apalagi yang aneh-aneh, Ji. Selain nampan, sepeda. Yang itu yang gua nggak tahu tuh kimia. Aduh, Iya, kita kan nggak kimia. paham. Makanya. Tapi kalau dibicara plastik ya, kan kita juga ekspor juga biji plastik itu. Chandra Asri itu jadi besar karena ekspor, tidak hanya sekedar murni dalam negeri gitu. Nah, tapi kenapa kita harus impor? Di kayu juga kita tuh yang satu yang ekspor tuh ekspor untuk bubur pulp dan kertas. Impor ke pulp dan kertas. Garam masih impor. Garam masih. Gila. Jadi Indonesia itu negara dengan garis pantai salah satu yang terpanjang di dunia, Ji. Jadi Nggak bisa bikin garam. jadi gini, Nih, Chan, lu ke Ancol sebentar, lu ambil tuh air jadi garam tuh, Chan. Hah, iya. impor, doang modalnya. kuota impor ini adalah cara paling mudah nyari duit Iya. secara legal. Karena ada di situ ada perizinan macam-macam gitu kan. Iya, jadi legal itu. Tetapi di balik legalitas itu kan nyari duit. Itu dia nggak peduli bahwa ini akan merusak industri nampan, bahwa ini tidak ada hubungannya dengan proyek percepatan investasi dan lain, nggak ada Nggak hubungannya ada. sama sekali nggak ada. Jadi memang motifnya jelas ini mencari cuan saja gitu. Dan kadang-kadang menjadi permainan politik kayak yang dialami Tom Lembong. Nih. Iya kan suatu saat lu tinggal juga Nadiem Makarim. Ya. Ya kan pada akhirnya begitu tidak orchid, ya memang susah. Jadi lu bukan hanya soal cari untung, ini suatu permainan yang Pak Presiden mungkin harus lebih kritis dalam melihat, lebih jeli dalam melihat para pembantunya. Pak Presiden selama ini dan beberapa waktu yang lalu kami juga mendengar Pak Presiden mengeluhkan Erick Thohir. Mengatakan bahwa waduh, ya kan ini kan MBG kan programnya dia. Ya. Kan jadi celah gitu untuk bagi-bagi nasi. Itu ternyata butuh nampannya impor. Kan jadi mengganggu proyek MBG-nya, jadi image-nya. Sebetulnya Pak Presiden mungkin juga sadar dia diganggu terus gitu ya. Tapi mungkin Pak Presiden barangkali belum betul-betul berperan sebagai seorang presiden, Ji. Iya. Ya. Apa buktinya? Buktinya pernyataan terhadap Erick Thohir. Ya. Seorang presiden tidak curhat dan mengeluh, curhatnya ke media lagi. Ya di podium kan dia bicara, kemudian dikutip bahwa kemudian dia mengatakan ya semacam ya dia kesal sekali dengan Erick Thohir karena banyak menyerap APBN. Presiden kok mengeluh? Presiden itu kan memimpin, Ji, memerintah. Karena itu apa yang dia perintahkan disebut pemerintah kan, karena dia memerintah, mesti dia memerintah. Ya mungkin juga sudah diperingatkan secara tertutup, nggak ada progres. Sekarang peringatkan terbuka, dalam 3 bulan nggak ada progres, ya udah dicopot. Mudah-mudahan. Ya, jangan curhat lagi, jangan curhat. Jadilah seorang presiden gitu kan. Iya, cuman kan ini nggak kebiasaan Pak Erick Thohir aja.
menteri-menteri lainnya gitu. Ya tontonnya ini tadi si Raja Juli. itu Raja Juli tadi. Kita ini ekspor log, lah kok malah impor gitu. Logikanya di mana gitu. Airlangga. Ya kalau Erlangga banyak lah dulu kan Menteri Perdagangan. Kayaknya di kantong lu ada berapa yang harus segera disini? Pokoknya gini deh, yang namanya kuota impor itu jadi ajang untuk cari duit para politisi. Karena itu seakan-akan legal. Dia nggak mikirin dampaknya buat rakyat, buat petani misalnya urusan beras, bawang, dan lain-lain. Sekarang meluas lagi, garam tadi kan. Sekarang meluas lagi ke industri kita gitu, kehutanan gitu. Pulp yang kita produksinya banyak impor. Jadi tadinya ini hanya menimpa, bukan hanya ya, menimpa petani. Sekarang industrinya kena juga, meskipun udah lama kenanya ya. Tapi ini kan artinya lo membuka impor secara bebas kan. Ya, betul. Dan importer itu kan cari untung. Ya. Kan juga di situ kan bagaimana akibatnya akan terjadi kalau pengusaha cari untung dari pupuk bersubsidi. Jadi nggak subsidi lagi jadinya. Ada margin untung yang diambil di situ. Itu hanya memperlihatkan bahwa kita tidak berada di jalan yang benar untuk mencapai Indonesia emas. Karena di samping soal-soal tadi yang lu bilang, itu juga merusak lingkungan. Lingkungan juga rusak. Lu kan baru dari ujung kulon kan, lu bisa cerita bagaimana rusaknya lingkungan kan. Kalau lingkungan hancur, masa depan negeri ini hancur. Begitu kata Pak Emil Salim di masa ketika beliau menjadi Menteri KLH. Waktu jadi gua wartawan muda, masih 20 tahunan lalu, 25 tahunan lalu. Ya itu sekitar 80 tahun lalu. Itu Indonesia itu punya hutan, luas hutan kita tuh 163 juta ton. Juta hektar. Juta hektar. 163 juta hektar. Udah mulai capek dia. Sekarang tinggal 120 juta hektar. Dari 127, 57 dipakai buat buat hutan industri, jadi hutan yang asli itu tinggal setengahnya. Jadi, Pak Presiden, ketika Anda berkunjung ke rumah Pak Emil Salim, Prof. Emil Salim, kami pikir itu satu langkah yang sangat baik. Karena kondisi lingkungan kita yang saat ini sedang dirusak masih bertahan, itu karena jasa beliau. Bukan begitu, Ji? Iya kan? Sekarang apa yang sudah dipertahankan oleh Prof. Emil Salim, yang semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepadanya, sedang dirusak. Dan bukan hanya itu, soal-soal yang tadi kami bicarakan menunjukkan bahwa apa yang Bapak bicarakan dalam pidato-pidato yang begitu membahagiakan, membanggakan, dan memberikan harapan, di lapangan kelihatannya sangat berbeda. Semoga ini menjadi masukan yang baik, dan kita semua berharap bahwa Bapak mengambil tindakan yang tepat untuk membawa kita betul-betul sampai ke apa yang Bapak sebut atau disebut banyak orang sebagai Indonesia emas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.